Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Aprijal. Saya Irgi Ahmad Maulana. Saya Muhammad Fadli Mardianton. Saya Muhammad Sigit Adi Nugroho. Saya Sandi Maulana Malik. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada subbab ini kita akan belajar A. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan. C. Dinamika pelanggaran hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat digunakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Di antaranya yang cukup populer dan sudah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. A. Tegaknya supremasi hukum. B. Tegaknya keadilan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bertanggung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang A. Hukumnya dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang C. Masyarakat, yakni warga masyarakat mengetahui dan mentaati hukum yang berlaku. D. Saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam lingkungan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang menggunakan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang berikut. A. Di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Contohnya seperti dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan sebagainya. C. Hukum pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut.
A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan siap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. D. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. F. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. A. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. E. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebagai komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. 5. Proporsionalitas. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga diantaranya. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar.
3. Ibadah tidak tepat waktu. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Mencontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. C. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Membuat onar. 3. Main hakim sendiri. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya peraturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana terbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas A. Hukuman mati. B. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan terdiri atas A. Pencabutan hak tertentu. B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. C. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk A. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sifat sadar hukum. F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang A. Dalam kehidupan lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Yang B. Dalam kehidupan lingkungan sekolah, ada menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, dan tidak mencontek ketika ulangan. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.